Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like dan juga subscribe-nya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, Sui Ruoyun berkata, "Tetua Jiang, aku juga ada di sana saat kejadian itu, aku berani menjadi saksi bahwasanya yang dikatakan Fei Er itu benar." Mendengar itu, Ziyang pun berpikir, kalau apa yang dikatakan Fei Er benar, itu artinya segel Cixiao yang ada di tangan Gu Qinfeng juga adalah asli, yang mana itu artinya dia juga benar-benar keturunan dari Raja Cixiao. Kemudian, datang Wei Xuan ke sana, dan berkata, "Memang mencurigakan dan sangat aneh, tapi tolong jangan khawatir." Melihat kedatangan Wei Xuan ke sana, Lan Fei Er berkata, "Kakek Wei Xuan, apa maksudmu?" Tapi Wei Xuan mengabaikan Lan Fei Er, dan berbicara kepada Ziyang lewat telepati. Setelah bencana terjadi, ada begitu banyak orang dengan kemampuan di luar nalar yang bermunculan. Kita harus waspada, jangan sampai jatuh ke dalam triknya. Bahkan Tuan Wang Fu sekalipun, tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Jin Er memiliki gelang pemberian Gu Qinfeng, kita harus memastikan dengan mata kepala kita sendiri, kebenaran yang ada kepada dirinya. Ziyang menjawab, "Tidak, kalau Gu Qinfeng melakukan pembuktian, dia mungkin akan mati. Terlalu banyak master bela diri yang mengincarnya, kalau dia memang pembohong itu tidak apa-apa, tapi kalau dia benar-benar keturunan Raja Cixiao dan dia mati karena kelalaian kita akan benar-benar kehilangan muka di hadapan Raja Cixiao." Wei Xuan kembali berkata, "Lalu kita harus bagaimana? Kita juga tidak bisa diam saja di sini bukan?" Ziyang menjawab, "Pokoknya kita harus melindungi Xiao Jin Er, jangan sampai orang-orang ini mendapatkan gelangnya." Kemudian, Makian berkata, "Senior sekalian, aku tidak akan mengatakan hal ini terus-menerus, kuharap kalian bersedia menyerahkan gadis kecil itu kepada kami." Ziyang menjawab, "Masalah ini terlalu serius, kita tidak boleh memutuskan solusinya dengan gegabah. Apakah Tetua Dupa juga ada di sini? Aku ingin bicara dengannya." Makian menjawab, "Guruku dan Tetua Yun He masih belum kembali dari pengasingan, tapi aku sudah mengabari mereka. Sekarang mereka sedang dalam perjalanan kemari, dan akan sampai besok." Ziyang kembali berkata, "Kalau begitu, kita tunggu sampai Tetua kembali saja dulu, barulah memutuskan semuanya." Tentu saja, Makian tidak bisa menerimanya, dan berkata, "Tidak, kau harus menyerahkannya sekarang juga. Asal kau tahu, Tetua Dupa sangat menyayangi Ma Zhengtian, dia pasti akan sangat marah jika tahu Ma Zhengtian sekarang hidup, tapi tubuhnya lumpuh. Serahkan gadis itu, atau jangan salahkan kami, jika sektemu hari ini akan menjadi lautan darah." Ziyang menjawab, "Aku sudah bilang, masalah ini terlalu serius. Kita harus menunggu Tetua Dupa sebelum memutuskan segalanya." Makian pun semakin kesal mendengarnya, dan berkata, "Ziyang, kenapa kau terus menghalangi kami?" Kemudian, Makian pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya, dan kembali berkata, "Aku memanggilmu sebagai senior hanya untuk menghargaimu, kau sama sekali tidak ada apa-apanya di mataku, kau pikir kau ini siapa?" Lalu, dengan cepat Ziyang pun langsung menerjang ke arah Makian, sebelum sempat disadari olehnya. Setelah itu, Ziyang langsung mencekik leher Makian dengan keras, dan membuatnya kesulitan untuk bernapas. Ziyang berkata, "Dasar bocah tidak tahu diuntung. Asal kau tahu, aku sudah membunuh banyak orang sebelum kau lahir di dunia ini. Kalau bukan karena aku menghargai Tetua Dupa, aku akan membunuhmu dengan sekali pukul." Kemudian, Ziyang memusatkan energi spiritual di tangannya, dan bersiap untuk menyerang Makian. Lalu, Ziyang pun langsung menghantam Makian dengan keras, sehingga tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Tentu saja, Makian pun mengalami luka dalam setelah terkena serangan itu, dan berkata, "Jiang, dasar kau tua bangka, kau pikir, kau satu-satunya yang memiliki darah Dragon Elephant, buka matamu dan lihatlah ini." Kemudian, Makian langsung mengeluarkan Dragon Elephant miliknya, tetapi itu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Ma Zhengtian sebelumnya. Melihat itu, Ziyang pun tidak terkejut sama sekali, dan menatapnya dengan tatapan yang tajam. Tapi berbeda dengan Lan Fei Er, dia terlihat terkejut dan berkata,
Bukankah itu adalah Dragon 11 yang haus darah? Kemudian, Ziyang berkata kepada Ma Qian. Dasar bajingan, tentu saja aku sudah tahu. Lagi pula kau memakan 2 benih Dragon Elephant sekaligus. Kau memberinya makan dengan darah, berani sekali kau mengkultivasikan Dragon Elephant dengan metode iblis semacam itu. Ma Qian menjawab, haha, metode iblis katamu. Dasar tua bangka, kau pikir, ini masih era kejayaan sekte Cixiao kalian? Sudah 100 tahun berlalu, tumbal darah bukan lagi metode yang melenceng. Jadi jangan membuatku malu, dengan membawa aturan sekte Cixiao kalian yang sudah kadaluarsa. Ziyang kembali berkata, kau adalah ketua sekte Lei Yun, dan murid langsung dari tetua dupa, tapi kau menumbalkan darahmu untuk mengkultivasikan Dragon Elephant. Bagaimana kau masih bisa menyebut dirimu sebagai murid dari gurumu, dan bagaimana kau masih bisa menyebut dirimu bagian dari sekte Cixiao? Ma Qian menjawab, haha, sekte Cixiao katamu, maaf saja, aku sekarang adalah ketua sekte Lei Yun, dan bukan lagi bagian dari sekte Cixiao. Sekte Cixiao kalian seharusnya sudah lenyap 300 tahun yang lalu, dan para saudara kita bertarung demi kedamaian dunia, bukan demi sekte Cixiao kalian. Ziyang kembali berkata, baiklah, kalau memang itu yang kau yakini, aku tidak akan banyak bicara lagi. Ma Qian menjawab, Ziyang, buka matamu, akan kutunjukkan satu hal lagi kepadamu, lihatlah aku baik-baik. Kemudian, Ma Qian memusatkan energi spiritual di tangannya, dan Ma Qian pun mulai mengeluarkan teknik yang dimilikinya, untuk bertarung melawan Ziyang. Melihat itu, Sui Ruoyun pun terkejut, dan berkata, bukankah itu adalah cincin immortal, mungkinkan dia telah dianugerahi tahta oleh dinasti immortal? Lan Feier menambahkan, tidak salah lagi, itu adalah cincin cahaya pemberian dari dinasti immortal. Wei Xuan juga berkata, sebelum tabletnya dibuka, apakah sudah ada seseorang yang mendapatkan cincin cahaya itu terlebih dahulu? Tentu saja, Ziyang menjadi semakin marah melihatnya, dan berkata, dasar bajingan, apa kau tidak tahu berapa banyak saudara kita di sekte Cixiao, yang mati di tangan dinasti immortal? Apa kau juga lupa, Raja Cixiao kita telah dihakimi oleh Immortal Dao dan menghilang? Ma Qian menjawab, sudah kubilang, aku sekarang adalah ketua sekte dari sekteku sendiri, dan bukan lagi bagian dari sekte Cixiao kalian. Raja Cixiao adalah raja kalian, dan bukan raja kami. Ziyang, waktu untuk sektemu sudah habis, mereka yang punya akal pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalianlah pendosa yang menyimpang dari jalan Immortal Dao, bukan kami. Tentu saja, Ziyang semakin marah mendengarnya, dan berkata, aku mungkin masih bisa mengampunimu, karena mengkultivasikan Dragon Elephant dengan metode yang menyimpang. Aku juga masih bisa mengampunimu, jika kau mengorbankan Dragon Elephant. Tapi, kalau kau bersekongkol dengan Immortal Dao dan menjadi anjing peliharaan mereka, maka, pilihanmu hanyalah kematian. Ucap Ziyang, sambil mengeluarkan energi spiritualnya yang meluap-luap. Kemudian, Ziyang menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, dan berkata kepada semua orang, apakah kalian juga bersekongkol dengan Immortal Dao? Jika tidak, enyahlah dari pandanganku sekarang juga, maka, aku akan mengampuni kalian. Tapi kalau kalian juga sudah bersekongkol dengan Immortal Dao, maka diam saja di sini, dan tunggulah kematian kalian bersama dengan Ma Qian. Kemudian, Su Changfeng berkata, Ziyang, kau sudah semakin tua, dulu sekte Cixiao kalian menggempur dinasti immortal, dan itu adalah kebodohan terbesar kalian. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan, tapi saat ini, bersekutu dengan dinasti immortal adalah hal terbaik yang harus diprioritaskan. Selain itu, bukan cuma sekte Lei Yun, tapi Guild Huoyun juga memutuskan untuk memisahkan diri, dan memilih untuk bergabung dengan dinasti immortal. Tapi ada banyak wilayah dan serikat yang sudah bergabung dengan dinasti immortal. Dulunya, kita memang memusuhi dinasti immortal, tapi sekarang, kami sebagai kepala divisi bagian memutuskan untuk bersekutu dengan mereka. Yu Qing menambahkan, kita dulu memang melawan dinasti immortal sebagai anggota sekte Cixiao, tapi di era sekarang, kami sebagai kepala dari masing-masing sekte cabang, memilih untuk menempuh jalan yang sama dengan dinasti immortal. Qixing juga berkata, yah, kami sebagai ketua sekte cabang memutuskan, untuk mengikuti langkah dinasti immortal. Kemudian, Zishan berkata, Ziyang,
sebaiknya kau menyerahkan gadis itu, dengan begitu, aku mungkin bisa mengampuni nyawamu. Tapi kalau kau masih tetap keras kepala, maka, jangan harap kau bisa hidup lebih dari hari ini. Makian menambahkan, aku khawatir kau belum tahu, ketika tablet Taixuan terbuka, kalian para pendosa adalah orang pertama yang akan dibantai, oleh Tuan Hua Xiong. Sekedar info saja, utusan Tuan Hua Xiong akan segera sampai di keempat wilayah, kalian kira, berapa lama lagi kalian bisa bernafas? Ziyang menjawab, aku tidak tahu sampai kapan aku akan hidup, tapi yang jelas, kalian akan mati hari ini. Lalu, Ziyang pun langsung menerjang ke arah mereka, dan berkata, bajingan sialan, akan kubunuh kalian semua hari ini. Melihat itu, Makian pun malah tertawa, lalu berkata, hanya kau seorang saja, jangan bermimpi. Kemudian, serangan mereka berdua pun beradu, di mana Makian telah menggunakan cincin immortal, sedangkan Ziyang menggunakan energi spiritual dari Dragon Elephant miliknya. Setelah serangan mereka berdua beradu, Makian pun terlempar jauh ke belakang, sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Karena energi spiritualnya masih lemah, kalau dibandingkan dengan Ziyang. Kemudian, Makian pun meminta bantuan kepada rekan-rekannya, dan berkata, kenapa kalian hanya diam saja, semuanya, cepat bunuh dia. Mendengar itu, Ziyang tidak takut sedikit pun, dan berkata, para bajingan yang sudah melupakan perjuangan dan jasa leluhurnya, hanya demi bisa menjadi anjing peliharaan dinasti immortal, mereka semua layak untuk mati. Lalu, Ziyang pun mengeluarkan Dragon Elephant miliknya, dan kembali berkata, untuk itu, aku akan mewakili Raja Cixiao untuk membantai kalian semua, dasar para pengkhianat. Tentu saja, Lan Feier pun terkejut melihatnya, dan berkata, berakhir sudah, itu adalah Dragon Elephant Cixiao yang asli. Sui Ruoyun pun langsung memperingatkan yang lainnya, dan berkata, menjauh dari sini, Dragon Elephant tetua Ziyang bisa membunuh kita semua. Kemudian, Ziyang mulai menyerang mereka sambil berkata, dulu, dinasti immortal telah memonopoli sumber daya dan seluruh pembuluh spiritual. Itu mengakibatkan para kultivator di seluruh dunia menjadi sengsara. Tidak ada yang berani mengecam dinasti immortal, baik itu para kaisar, raja-raja, atau pimpinan keluarga besar. Bahkan ketua klan dan para ketua tanah suci tidak ada yang berani menegakkan keadilan, hanya Raja Cixiao seoranglah yang berani menghadapi dinasti immortal. Dengan gagah berani, beliau membantai immortal zalim di langit dan bumi, beliau menghabisi para iblis immortal di Gunung Seribu Iblis, dan juga membunuh immortal lainnya di Celestial. Memporak-porandakan para immortal di tangga surgawi, sungguh pahlawan yang tidak gentar dan tak kenal takut. Lalu, beliau menciptakan segel Cixiao, dan merebut altar roh, membuka mata air roh, dan pembuluh spiritual untuk semua orang. Beliau juga membagikan harta spiritual dan batu spiritual, bukankah semua itu beliau lakukan demi semua orang? Beliau sampai rela menerobos langit, melawan siapa saja yang menghalanginya, demi bisa membuka sungai abadi dan mengirim hujan spiritual untuk semua orang. Mana yang menurut kalian, bukan termasuk pengorbanannya demi semua orang? Berkat jasanya lah, kalian bisa dengan bebas menyerap roh keabadian untuk meningkatkan kultivasi. Berkatnya, semua orang jadi bisa berkultivasi tanpa batasan usia dan status. Apakah kalian tidak pernah berpikir untuk berterima kasih atas jasanya itu? Kalian bahkan menyebut kami pendosa, yang menyimpang dari jalan immortal Dao. Dulu, kalau bukan karena semua klan besar berlutut memohon kepada Sekte Cixiao, dan meminta kepada Raja Cixiao untuk menghancurkan dinasti immortal, kalian pikir, Raja Cixiao mau repot-repot berurusan dengan dinasti immortal, dan melanggar aturan surga? Kalau bukan karena beliau merasa iba pada semua orang, dan kalau bukan demi kedamaian dunia, kalian pikir, Raja Cixiao juga mau menjadi seorang pendosa? Kalau bukan karena Raja Cixiao, kalian saat ini takkan bisa menghirup energi spiritual. Kalau bukan karena Raja Cixiao, kalian semua pasti sudah menjadi budak dinasti immortal. Kalau bukan karena Raja Cixiao, kalian semua pasti sudah dibantai oleh monster dan juga iblis. Setelah bencana dan berakhirnya zaman kuno, dan dimulainya dunia baru, serta memilih untuk pasif, Raja Cixiao sama sekali tidak meminta kalian untuk berterima kasih, ataupun balas budi. Tapi, bukan berarti beliau ingin kita lupa begitu saja, kalau dinasti immortal pernah merenggut kehidupan kita.
Beliau bukannya ingin kalian lupa, kalau mereka pernah memperlakukan kita layaknya serangga. Bisa-bisanya kalian lupa, bahwa tanpa Raja Cixiao, mana mungkin kalian bisa menjadi ketua di sekte kalian sendiri. Kalian semua sama-sama bodoh, kalian pikir, akan seperti apa kalian tanpa jasa-jasa Raja Cixiao? Kalian biadab, hina, dan lebih hina dari binatang, hanya karena sedikit manfaat yang diberikan dinasti immortal saja, kalian sampai melupakan perjuangan para leluhur. Dasar bajingan, pergi saja kalian semua ke neraka. Dan Ziyang pun membantai para pengkhianat itu, setelah mereka menjadi peliharaan dinasti immortal, dan membuat Lan Feier pun terkejut melihat semua itu. Begitu juga dengan Sui Ruoyun, kalau saja mereka berada dekat dengan para pengkhianat itu, mungkin saja, mereka juga bisa menjadi korban keganasannya. Sama halnya dengan mereka berdua, Jin Er pun ketakutan melihatnya, sampai tidak bisa berkata apa-apa, karena dirinya tidak pernah melihat Ziyang sampai semarah ini. Sementara itu, Ziyang berdiri di antara mayat-mayat para pengkhianat itu, sambil memegang senjata miliknya. Kemudian, karena melihat para bawahannya dibantai oleh Ziyang, Maqian pun ketakutan melihatnya, dan berkata, "Semuanya cepat lari, Ziyang sudah gila, dia akan membunuh semua orang." Mendengar itu, Ziyang pun semakin marah, dan berkata, "Bajingan, kau pikir, kau bisa pergi dari tempat ini hidup-hidup?" Lalu, Ziyang pun langsung mengayunkan senjatanya untuk menghabisi Maqian, yang sudah berkhianat kepada sekte Cixiao. Tentu saja, Maqian pun sangat ketakutan, dan tidak bisa menghindari serangan itu, lalu berkata, "Siapa saja, cepat tolong aku dari orang gila ini." Kemudian, seseorang menghentikan senjata Ziyang, sebelum berhasil mengenai Maqian hanya dengan menggunakan 2 jari saja. Rupanya, dia adalah Bai Xuan, yang baru datang ke sana setelah pembantaian terjadi. Ziyang berkata, "Tetua Bai Xuan, kenapa kau menghentikanku untuk membunuhnya?" Bai Xuan menjawab, "Ziyang, cukup, sudah hentikan semua ini." Kemudian, ada seorang lagi yang juga datang ke sana, dan berkata, "Tetua Ziyang, cukup hentikan, kau sudah membunuh begitu banyak orang." Melihat orang yang datang ke sana, Maqian pun terkejut, dan berkata, "Adipati, rupanya Anda di sini." Adipati berkata, "Master Ma, apa kau ingat pesanku saat sebelum kau sampai di sini?" Maqian menjawab, "Anda bilang, jangan bertindak di luar perintah." Adipati kembali berkata, "Kalau kau masih ingat, kenapa kau tidak melaksanakannya?" Tentu saja, Maqian pun kesulitan menjawabnya, karena dirinya terbawa emosi, dan malah mengeluarkan cincin cahaya di hadapan Ziyang. Kemudian, Bai Xuan berkata, "Master Ma, Baginda Raja baru saja memberikanmu cincin cahaya, dan kau baru menggunakannya selama beberapa hari. Kau bahkan belum mengkultivasikannya, tapi kau berani menggunakannya untuk melawan tetua dari sekte Cixiao. Kau tidak akan terluka seperti itu, kalau kau tidak bertindak dengan gegabah. Kalau Baginda Raja tahu, dia pasti akan kecewa kepadamu." Mendengar itu, Maqian pun langsung berlutut, dan berkata, "Adipati Agung, Tetua Agung, saya bukannya ingin bertindak ceroboh, hanya saja, kakek Ziyang itu yang lebih dulu menyerang saya secara tiba-tiba. Itu sebabnya, saya dengan refleks menggunakannya. Saya harap, Tetua Agung dan Adipati Agung mau memaafkan saya." Bai Xuan menjawab, "Sudahlah, karena sudah banyak orang yang mati, kau juga sebaiknya jangan banyak bicara." Kemudian, Bai Xuan berkata kepada Ziyang, "Sekte kejam, Dragon Elephant, aura membunuh yang kuat. Aku memang pernah dengar soal kehebatan sekte Cixiao, dan baru sekarang aku bisa membuktikan bahwa itu benar." Ziyang menjawab, "Oh, semakin ramai saja, ke-10 adipati dan ke-24 dao, semuanya ada di sini. Padahal supaya tidak kaget, jauh sebelum kau datang ke sini, kau bisa menanyakan soal sekte Cixiao kepada tuanmu di dinasti immortal." Mendengar itu, tentu saja membuat tetua yang lain marah, dan berkata, "Kakek tua, apa yang barusan kau bilang itu?" Temannya menambahkan, "Dasar tua bangka, beraninya kau berkata seperti itu di depan adipati kami." Tapi, sang adipati langsung memarahi mereka, dan berkata, "Tutup mulut kalian, siapa yang mengizinkan kalian untuk berbicara?" Lalu berkata kepada Ziyang, "Tetua Ziyang, kuharap kau bersedia memaafkan perbuatan Maqian. Kami akhir-akhir ini sedang sibuk, sampai lalai mengurus hal seperti ini."
Dan Adipati pun menyuruh Master Ma untuk meminta maaf kepada tetua Jiang. Tentu saja, Makian pun bingung dengan apa yang terjadi, lalu berkata di dalam hatinya, "Kenapa Adipati malah bilang seperti itu kepadaku?" Melihat Makian yang hanya diam saja, Adipati kembali berkata, "Apalagi yang kau tunggu, cepat lakukan." Kemudian, Makian pun meminta maaf kepada Jiang, dan berkata, "Jiang, tolong maafkan aku." Tapi, karena perkataan Makian tidak sopan, Adipati pun kembali memarahinya, dan berkata, "Hei, apakah sopan, memanggil seorang tetua dengan nama depan seperti itu?" Tentu saja, Makian pun langsung terdiam karena merasa malu, jika harus berkata dengan sopan kepada Jiang, setelah sebelumnya dirinya merendahkan Jiang, dengan menyebut sekte Cixiao adalah pendosa. Mendengar hal itu, Jiang pun langsung tertawa, dan berkata, "Haha, Makian, dasar anjing dinasti immortal, aku sudah salah mengira dirimu. Rupanya, kau memang benar-benar anjing peliharaan mereka." Tentu saja, Makian pun marah mendengarnya, dan berkata, "Awas saja kau, kalian para pendosa yang menyimpang dari jalan Immortal Dao, akan jatuh ke jurang yang dalam." Mendengar hal itu, tentu saja membuat Adipati kesal, dan berkata, "Tetua Jiang, karena Master Ma sudah menyinggungmu, aku akan menyerahkannya kepadamu. Terserah dia mau kau apakan, tapi sebagai gantinya, kau juga harus memberikan gelang roh di tangan gadis itu kepadaku." Tentu saja, Makian terkejut mendengarnya, dan berkata, "Adipati Agung, Anda tidak bisa melakukan hal itu kepadaku. Karena Baginda sendiri sudah berjanji akan menjamin keselamatanku." Tapi, Adipati mengabaikan perkataan Makian, dan kembali berkata, "Bagaimana menurutmu Tetua Jiang, dengan penawaranku itu?" Jiang menjawab, "Apa yang bisa kudapatkan dari seorang pengkhianat, yang telah melupakan jasa leluhurnya?" Kemudian, Jiang pun langsung mengayunkan senjatanya ke arah Makian, tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat itu, Makian pun sangat ketakutan, karena dirinya sudah dibuang dari dinasti immortal, setelah Adipati berniat menjadikannya sebagai alat tukar. Tapi, sebelum senjata Jiang mengenai Makian, Adipati langsung menghadangnya, hanya menggunakan tangan kosong. Adipati berkata, "Pak Tua, aku bilang aku hanya akan menyerahkan Makian, jika kau menyerahkan gelang jiwa itu. Tapi kalau tidak, maka jangan harap, kau bisa membunuh siapapun." Jiang menjawab, "Aku tidak akan memberikan gelang itu kepadamu, dan aku akan tetap membunuh Makian si bajingan itu. Kalau kau ingin menghalangiku, maka, coba saja," ucap Jiang, sambil mengeluarkan energi spiritual miliknya. Adipati kembali berkata, "Kalau begitu, sepertinya aku memang harus menguji kehebatan Dragon Elephant-mu yang legendaris itu." Lalu, Adipati pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya, dan melancarkan serangan ke arah Jiang, untuk merebut gelang jiwa darinya. Dan Jiang pun langsung menghadang serangan itu, menggunakan energi spiritual Dragon Elephant miliknya. Kemudian, serangan mereka berdua pun beradu di udara, dan menyebabkan suasana di sana menjadi sangat mencekam. Tapi, Jiang pun merasa ada sesuatu yang aneh, saat beradu kekuatan dengan Adipati. Kemudian, Jiang pun langsung terpental ke belakang, setelah energi spiritualnya berhasil ditekan oleh energi spiritual Adipati. Tentu saja, Wei Xuan pun terkejut melihatnya, dan langsung berteriak memanggil nama Jiang dengan keras. Kemudian, Adipati berkata, "Ternyata, cuma sampai sini saja perlawananmu itu." Lalu, Adipati pun langsung memasang kuda-kuda, dan memusatkan energi spiritualnya, untuk melancarkan serangan berikutnya. Dia berkata, "Kekuatan roh, kekuatan cahaya, kekuatan tubuh suci, kekuatan warisan, kekuatan Taixuan, menyatulah." Setelah itu, Adipati pun langsung menembakkan serangan gabungannya ke arah Jiang, di mana tubuhnya terhempas ke bawah sebelumnya. Dan serangan Adipati pun mengenai tubuh Jiang dengan telak, sehingga Jiang pun mengerang kesakitan dengan sangat keras. Kemudian seseorang berkata, "Rupanya sekte kecil yang diagung-agungkan cuma sebatas ini saja. Kakakku bisa mengalahkan mereka semua, bahkan sebelum dia menggunakan kekuatan penuhnya." Entah bagaimana ceritanya, sekte mereka pernah mengalahkan dinasti immortal kami di masa lalu.